Oke, teman-teman, kita mulai ya. Saya screen. Oke. Maaf ya, Bu Haye, aku mute. Oke, kita ini dulu ya. Maaf, ini karena pakai Canva. Biar kayak email. Pakai Canva sih, biar iya. kita bisa iklan juga nanti. Oke, teman-teman. Di sini saya ditugaskan waktu itu sama Desi untuk melihat menonton video dari Mr. Park. Ternyata isinya adalah hukum sukses, kehidupan seimbang, dan skenario kehidupan. Ada apa saja ya? Kita lihat. Saya sambil lihat contekan ya, aku lupa. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, orang sukses itu seperti apa sih? Apakah orang yang tampan, orang yang cantik, orang yang pintar, atau orang yang kaya, akademisi, atau yang derajatnya tinggi, atau harus yang sehat untuk menjadi sukses? Sebenarnya banyak orang yang ingin sukses, tapi mereka yang benar-benar sukses itu hanya sedikit. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan untuk menjadi sukses. Kita lihat. Nih, ada beberapa penyebab orang gagal dalam hidupnya. Pertama adalah pikiran yang buruk. Pernah nggak sih teman-teman berpikir, bagaimana ya kalau yang kuliah nih? Waktu kuliah, misalkan waktu sekolah, aduh kalau aku nggak lulus gimana ya? Aduh, aku teh pengen masuk ke sekolah yang bergengsi, tapi kayaknya nggak bisa. Nah, aku mah tidak pandai di sekolah, aku tidak menarik secara fisik. Jadi banyak pengaruh-pengaruh buruk dalam pikiran kita. Yang kedua adalah membatasi diri, tidak mau membuka diri kita. Misalkan, itu mah kalangan orang-orang yang berada, aku enggak, aku mah di sini aja. Aku lebih nyaman dengan kelompokku sendiri. Dan mereka selalu menempatkan kotak kegagalan di sekitar mereka. Aku selalu gagal, aku tidak akan berhasil. Itu menjadi penyebab orang gagal dalam hidupnya. Nah, teman-teman, selanjutnya. Nah, ada sebuah fenomena di mana orang menetapkan tujuan yang relatif rendah dan secara tidak sadar membatasi kemampuan mereka yang sebenarnya. Ini dicontohkan kayak kutu yang dimasukkan ke dalam wadah. Lalu tutup wadahnya itu ditutup, atasnya wadah itu ditutup dengan kaca. Kutu secara alami suka melompat karena kutu ini memang pelompat alami sejak lahir. Katakanlah kutu melompat, tapi kepalanya terbentur kaca, penutup kaca lagi. Dia melompat, terbentur lagi. Dia melompat, terbentur lagi. Maka lama-kelamaan kutu itu akan terlatih tidak bisa keluar dari wadah. Bahkan saat nanti penutup wadahnya itu dibuka, dia tidak akan bisa melompat setinggi, dia hanya bisa melompat setinggi wadahnya. Tidak bisa lebih dari itu. Jadi tidak bisa dia lebih dari wadah itu. Nah, karena apa? Karena dia telah menciptakan wadahnya itu seperti langit-langit untuk dirinya. Nah, langit-langit kaca ini kita ibaratkan seperti peringkat di sekolah. Tetapi kenyataannya peringkat di sekolah itu tidak bisa menentukan kesuksesan orang di masa depan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau di sekolah di Indonesia juga guru akan memberikan peringkat kepada muridnya. Begitu juga sekolah di Korea. Menurut Mr. Park,
Guru di Korea itu memberikan peringkat 1 sampai ke bawah dari sekian peringkat siswa itu. Mana yang tapi kalau kita mungkin peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai akhir gitu ya. Tapi kalau di Korea katanya peringkatnya itu mana yang banyak yang mahir belajar atau yang tidak pandai belajar. Dan Mr. Park itu ternyata adalah termasuk orang yang tidak pandai belajar. Dan itu membuat Mr. Park itu sangat frustasi. Nah, Mr. Park baru menyadari kalau dirinya itu berbakat adalah saat dia mengikuti wajib militer. Dia menyadari bahwa dia ternyata bisa menjadi nomor 1 dalam sesuatu. Nah, sejak saat itu, langit-langit kaca yang tadi tertutup itu menjadi hilang. Nah, ibaratnya si kutu itu jadinya bisa melompat keluar dari wadahnya itu. Jadi intinya rasa pencapaian adalah hal yang membuat penutup kaca menghilang. Ada sebuah perhitungan statistik menunjukkan bahwa ada orang yang bisa sukses dan ada orang yang tidak berhasil atau gagal ya. Yang pertama, dari manusia dari usia 0 sampai 30 tahun itu akan dihabiskan waktunya untuk belajar. Dari 30 tahun hingga 60 tahun mereka akan bekerja, dan dari 60 sampai 90 tahun orang menghabiskan masa pensiunnya. Tapi kata Mr. Park ada rumor juga yang mengatakan bahwa orang akan hidup sampai 120 tahun. Berarti jarak antara masa pensiun itu 60 tahun ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan kalau kita hidup untuk 60 tahun lagi tanpa uang. Masih mending ya kalau misalkan di Indonesia itu PNS punya pensiunan. Nah, kalau karyawan swasta kan tidak punya ya, kecuali kalau mungkin ada yang kalau sekarang itu ada perusahaan yang mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan, ataupun si karyawannya sendiri ini yang mengasuransi daftar ke asuransi BPJS Ketenagakerjaannya secara mandiri. Nah, coba kita bayangkan, kita hidup selama 120 tahun, sementara yang menyertai kita ketika tua itu adalah penyakit. Nah, kita hidup sampai 120 tahun, tapi kita memiliki segala penyakit. Mungkin teman-teman hanya akan hidup sampai 90 tahun, menurut Mr. Park. Menurut statistik ya ini. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada orang yang sukses di usia 60 tahun itu hanya kecil teman-teman, hanya 1% yang sukses. Hanya 1% yang sukses, yang bisa kaya. Nah, orang-orang ini yang bisa sukses, 4% ini tidak mengalami kesulitan keuangan. Artinya mereka tidak kaya, tetapi mereka tidak memerlukan bantuan dari orang lain. 15% meninggal, 10% hampir tidak bisa bertahan hidup, dan 70% gagal. Ini menurut statistik lama dan dari negara lain. Oh. Nah, yang penting adalah, kata Mr. Park ini, yang 5% yang stabil secara finansial ini. Sisanya yang 95% ini tidak berakhir dengan baik. Nah, sebagian besar orang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih mereka tidak bisa berhasil? Nah, semua orang mulai belajar pada waktu yang sama, dari 0 sampai 30 tahun. Mengapa tidak pernah sukses saat ia belajar selama 30 tahun? Dan telah bekerja keras selama 30 tahun juga, dan hanya beberapa orang saja yang mampu menjadi sukses. Itu pertanyaannya. Oke, nah ini Andrew Carnegie. Dia adalah pencetus hukum sukses. Nah, sebenarnya
Andrew Carnegie ini terlahir dari keluarga yang miskin, tapi akhirnya dia bisa menjadi kaya. Bahkan katanya sekarang ini Yayasan Carnegie melakukan banyak hal untuk membantu orang yang kesulitan. Nah, setelah dia menjadi sukses, padahal dia dulunya orang miskin, dia bertanya-tanya, kalau misalkan dia dilahirkan kembali, apakah dia akan menjadi kaya lagi, ataukah dia akan menjalani kehidupan gagal seperti orang lain. Dia berpikir, tapi akhirnya dia menyimpulkan bahwa jika dia dilahirkan kembali, dia akan menjadi sukses padahal dia terlahir dari keluarga miskin. Dan itu akan terulang lagi dalam 10 bahkan katanya 100 kali. Nah, karena apa? Karena Carnegie ini yakin bahwa ia akan sukses lagi melalui hukum sukses itu. Karena ia tahu ya. Jadi hukum sukses itu adalah karena ia tahu bagaimana cara berhasil dan dia tahu bagaimana metode untuk sukses itu. Nah, itu sebabnya dia akan menjadi sukses lagi. Jadi kalau dia terlahir lagi dari keluarga miskin misalkan, tapi dia akan menjadi sukses karena apa? Dia tahu hukum sukses. Dia tahu metode untuk menjadi sukses. Nah, dengan kata lain, dia berpikir bahwa banyak orang yang tidak bisa sukses karena mereka tidak tahu hukum kesuksesan. Itu sebabnya dia berpikir bahwa dia harus memberitahu orang-orang bagaimana mereka bisa sukses seperti dirinya. Kesimpulannya, orang-orang tidak akan berhasil karena mereka belum tahu atau belum belajar tentang hukum kesuksesan. Apa sih hukum kesuksesan itu? Nah, ini ya, orang-orang tidak akan pernah berhasil karena mereka belum tahu atau belum belajar tentang hukum kesuksesan. Hukum kesuksesan sama dengan hukum alam. Ini sama halnya seperti hukum bertani. Yang pertama kali, apa yang pertama kali yang harus dilakukan saat bertani? Coba, menurut teman-teman apa? Boleh dijawab pertanyaan saya? Boleh di-unmute? Hukum sukses dengan hukum alam. Apa sekali lagi? Hukum alam ini sama halnya seperti bertani. Jadi menurut teman-teman nih, apa yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang petani ketika dia akan bertani? Menanam bibit. Menanam bibit. Apalagi? Bangun cepat. Bangun cepat. Ya, terus. Apalagi? Memberi pupuk. Memberi pupuk. Menggemburkan tanah. Menggemburkan tanah. Mencangkul. Sesuai cuaca alam. Sesuai cuaca alam. Oke. Hebat-hebat jawabannya. Tapi ternyata yang pertama kali harus dilakukan saat akan bertani adalah para petani harus memikirkan berapa banyak hasil panen yang akan dituai nanti. Apakah dia akan menuai 100 kintal padi atau 100 karung beras. Jadi produk akhirlah yang akan menentukan apa yang akan dia tuai. Nah, terus jika misalnya kita bertanya-tanya beras itu berasal dari mana? Selain dari Tuhan, tentunya hasil dari pemikiran petaninya juga. Nah, kita juga harus memikirkan. Nah, jadi dari sini kita kesimpulannya, kita harus memikirkan berada di posisi manakah kita pada tahun mendatang. Artinya kita harus memikirkan di dalam pemikiran kita akan berada di posisi mana, misalkan dari 3 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang, dan tujuan akhir itu harus ada di pikiran kita semuanya. Oke. Teman-teman, ayo kita pikirkan kesuksesan seperti apa yang kita inginkan, kehidupan seperti apa yang kita inginkan, dan saya yakin banyak pikiran kita semua, wah pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi akhirnya berubah lagi. Karena apa? Pikiran manusia itu rumit.
Nah, ini ya. Nah, teman-teman, kita mempunyai tubuh bagian fisik. Ini, tubuh bagian fisik. Tubuh kita ini tidak menjelaskan tentang diri kita sendiri. Misalnya, apakah yang punya wajah cantik atau tampan itu bisa menjamin orang itu baik? Atau yang wajahnya jelek itu ternyata dia orang jahat? Kalau seperti itu berarti saya termasuk orang yang baik karena saya cantik. Maaf, bercanda. Nah, teman-teman, kita tidak bisa melihat orang itu baik hanya karena melihat bentuk fisiknya. Mereka karena tubuh kita itu tidak menjelaskan semua tentang kita. Tubuh kita ini hanya rumah fisik kita. Di dalam tubuh kita ini ada raga, ada roh, ada jiwa. Nah, kita ini sering memikirkan dua hal ini yang sama ya, tapi ternyata itu berbeda sebenarnya. Dan yang terakhir, tubuh fisik kita ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, teman-teman, dalam raga, hal yang pertama dibutuhkan oleh tubuh kita adalah kesehatan dan panjang umur. Panjang umur di sini artinya hidup yang baik dalam waktu yang lama dan kelimpahan. Dan semuanya ini dapat diringkas menjadi hidup lebih baik. Yang kedua adalah roh. Hati nurani ini berhubungan dengan roh. Hati nurani bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Misalkan seorang pencuri yang akan mencuri, sebenarnya dalam hati nuraninya itu mereka berkata sambil bergetar, tangannya pasti akan bergetar, tapi kita tidak bisa melihatnya. Dan dalam hati nuraninya mereka itu sebenarnya mereka berkata, ini tuh salah, aku sebaiknya tidak boleh mencuri. Nah, jadi perampok itu tahu kalau dia itu salah. Nah, roh juga mempunyai konsep waktu. Roh manusia dan hewan tentu berbeda karena hewan itu tidak mempunyai konsep waktu, sedangkan manusia memilikinya. Misalkan hewan itu tidak akan khawatir saat hidupnya akan berakhir, yang dia tahu hanyalah makan, tidur, bermain mungkin ya. Sedangkan manusia itu karena memiliki konsep waktu, jadi dia akan berpikir akan kemana dia setelah berakhir masa hidupnya. Nah, hati nurani kita mempunyai keinginan untuk dicintai juga oleh Sang Pencipta yang menciptakan kita. Juga keinginan kita untuk mencintainya. Nah, ini artinya bahwa manusia itu punya hubungan cinta. Jika ini tidak terpenuhi, tidak peduli berapa banyak uang atau ketenaran yang mereka miliki, pasti akan ada kerinduan dalam hatinya, hati manusia untuk mencintai. Jadi roh itu bisa kita simpulkan dengan mencintai. Yang ketiga, jiwa. Jiwa ini termasuk semua emosi. Ada senang, ada sedih, ada marah, semuanya adalah termasuk emosi. Lalu ada keinginan untuk memiliki pengetahuan, keinginan untuk mengetahui yang tidak ia ketahui, yaitu dengan cara belajar. Jadi jiwa ini jika kita simpulkan adalah belajar. Nah, kita juga harus bisa mengendalikan emosi. Jika kita mudah marah dan benci karena hal kecil, apakah kita akan merasa puas? Tentu tidak ya. Nah, yang ada kita malah menyesal. Kenapa kita harus misalkan marah pada orang tersebut? Padahal bisa bicara dengan baik-baik. Padahal kita bisa harus bisa mengendalikan emosi kita agar tidak marah dan lebih bersabar. Nah, yang terakhir adalah lingkungan sosial.
Jadi manusia juga punya keinginan untuk berkontribusi untuk lingkungan mereka, dan manusia juga ingin mengembalikan sesuatu yang baik terhadap lingkungan, alam, dan sosial di sekitarnya. Manusia mempunyai sifat natural untuk berbuat baik di dunia ini. Mungkin teman-teman kita bisa merasakan ya, saat kita membantu orang, tentunya kita yang akan lebih merasa bahagia dibanding orang yang kita bantu itu. Nah, itu artinya ya, betul. Jadi lingkungan sosial ini diringkas menjadi berkontribusi. Ini adalah keinginan pada dimensi yang lebih tinggi dari manusia. Sehingga ketika 4 kategori ini dipenuhi, maka saat itulah hidup kita seimbang. Betul. Ya. Nah, jadi hidup kita seimbang ketika kita memiliki kategori ini, yaitu boleh kita baca sama-sama. Hidup Lebih baik, mencintai, belajar, dan berkontribusi. Iya, terima kasih teman-teman, kalian luar biasa. Jadi teman-teman, inilah hidup yang seimbang. Kita harus menanamkan ini dalam pikiran kita. Sebuah tujuan untuk mencapai hidup yang seimbang. Itu harus, kata Mr. Park, kalau mau sukses, kita harus menanamkan dalam pikiran kita hidup yang seimbang. Hidup lebih baik, mencintai, belajar, dan berkontribusi. Kenapa sih semua ini? Kenapa sih kita harus nah ini ya, kenapa sih hidup lebih baik, mencintai, belajar, dan berkontribusi ini dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nih, coba alasan kita hidup lebih baik untuk siapa? Untuk orang yang kita cintai. Nah, untuk kita bisa lebih baik, kita bisa sukses karena orang-orang yang kita cintai, maka kita harus belajar untuk lebih sukses. Sehingga ketika kita sukses, tidak hanya kesuksesan kita ini bisa dinikmati oleh orang yang kita cintai, tapi kita juga bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan kalau kita misalkan miskin, maka anak-anak kita juga akan miskin. Kita hidupnya tidak akan lebih baik untuk masa depan mereka. Makanya kita harus hidup dengan baik untuk meraih kesuksesan. Dan untuk kehidupan yang baik, kita harus belajar. Di titik tengah di mana kita mempertimbangkan keempat kebutuhan ini, maka ketika keempat kebutuhan ini kita raih, maka akan ada apa? Ada semangat dalam jiwa kita. Ada semangat untuk kita meraih hidup yang lebih baik lagi. Orang yang tidak punya semangat berarti dia adalah orang yang cintanya itu sudah beku, sudah mendingin. Jadi disimpulkan tak ada gairah atau tak ada semangat berarti tak ada cinta. Nah, teman-teman, di Atomi, perusahaan ini tidak mengharuskan kita untuk memiliki modal. Tidak perlu punya gelar, tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi, tidak ada batasan umur. Kita berbisnis di Atomi hanya bermodalkan apa? Kata Mr. Park adalah bermodalkan gairah atau semangat. Ketika kita ingin sukses di Atomi, maka kita harus berkomitmen dan berusaha. Sekarang mungkin kita ingin sukses, tapi tidak bisa karena tidak memiliki gelar. Karena saya usianya sudah tua,
dan tidak memiliki keterampilan. Tapi di Atomi kita tidak memerlukan apapun untuk berhasil. Ketika kita punya semangat untuk memberikan semuanya, berarti kita mempunyai api dalam hati kita, atau mungkin karena orang itu mempunyai cinta. Cinta adalah apa yang memotivasi gairah kita menuju sukses. Dan jika mempunyai orang yang dicintai, maka kita harus didihkan semangat kita, bahkan ketika kita harus melalui berbagai macam rintangan. Nah, teman-teman ada cerita. Jadi Mr. Park ini dulunya adalah seorang karyawan. Lalu dia keluar dan menjalankan bisnis online shopping mall dengan mendistribusikan 10.000 produk. Tapi meskipun begitu, ternyata masyarakat waktu itu belum siap menerima online shopping mall ini. Makanya selama 3 tahun perusahaan Mr. Park ini bangkrut. Dia menutup perusahaannya. Dia menjual rumahnya, mobilnya, dan apa saja yang bisa dijual sampai tidak punya apa-apa. Nah, ketika perusahaannya bangkrut, seperti pengusaha-pengusaha yang lain, pasti dia juga stres dan jatuh sakit dan mengalami tirosis hati. Nah, keluarganya pindah ke pemukiman kumuh. Terus beberapa tahun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mereka bertahan hidup dengan gaji istrinya yang 15 juta katanya per bulan. Kalau di Indonesia 15 juta rupiah itu besar, Kak. Kalau di Korea mungkin kecil ya, Kak ya. Kalau ke keluarga itu 15 juta. Ya. Ya, kalau di Indonesia 15 juta udah lumayan, Kak, itu. Jadi dia merasa seperti dirinya itu berada di dalam gua yang gelap sampai beliau menemukan hemohim dan produk kecantikan Atomi. Tapi beliau tidak bisa bergerak dan katanya tidak punya uang untuk menandatangani kontrak kerja dengan Atomi. Tapi katanya di dalam gua itu dia berpikir. Jadi saat dia di rumahnya, dia mengibaratkan rumahnya itu gua ya. Ada cahaya katanya sangat tipis di ujung gua sana. Tapi dia berharap, dia tetap semangat walaupun dia tidak berdaya, tapi dia tetap semangat ingin menuju ke arah cahaya itu bagaimanapun caranya. Kalau dia tidak berusaha meraih cahaya tersebut, berarti dia harus menerima bertahan hidup hanya dengan gaji istrinya yang 15 juta rupiah, dan anak-anak mereka harus memulai dari bawah. Dan masa depan mereka dan pendidikannya juga tidak menentu. Beliau mengatakan bahwa beliau tahu ada orang-orang yang seperti beliau, tapi beliau menginginkan orang-orang tersebut bisa berhasil seperti beliau. Menurut beliau itu adalah sececah harapan. Jadi selangkah demi selangkah dia harus bisa menuju cahaya harapan itu. Semakin beliau mendekati ujung cahaya itu, semakin lama cahaya itu semakin besar, dan segera setelah ia keluar dan melihat dunia yang penuh cahaya, dan dia menikmati dunia yang terang benderang. Nah, disitulah dia berpikir bahwa dia harus hidup yang baik, bahkan jika hanya untuk ibunya saja. Mungkin ya kita harus menghasilkan uang bukan untuk diri sendiri saja, melainkan untuk anak-anak kita juga tentunya, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu teman-teman, mengapa kita harus berhasil? Karena ada orang-orang yang kita cintai. Jika kita menghasilkan 200 atau 300 juta sebulan, ketika kita bisa memberikan sesuatu buat orang-orang yang kita cintai, siapa yang akan lebih bahagia? Tentunya diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus mempunyai tujuan yang tinggi. Jadi teman-teman, nih ada prinsip sukses itu adalah membayangkan dalam pikiran kita bahwa kita ini orang yang bisa sukses. Jadi jangan berpikir buruk terus ya, aduh aku kok Amin. Amin. Jadi kalau misalkan kayak saya ini ya, aduh ini kok kanan aku masih 4 aja. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, Bu Imel, Bu Haya, dan semuanya, Ajeng, Hayanti.
Semangat. Amin. Gak apa-apa. Misalkan kayak saya kasih teman saya nih yang sakit gigi, nih kamu coba apa sih, odol atomi. Ternyata dia bisa sembuh katanya. Selama 4 hari dia tidak memakan obat-obatan lagi, katanya obat atomi. Tapi dia masih belum mau jadi member, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin 3 tahun atau 5 tahun mendatang kita bisa sukses ya teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, kita tidak bisa sukses, tidak akan sukses kalau di kepala kita tidak ada gambaran untuk masa depan kita. Nah, jadi gambaran masa depan kita itu kita tulis dalam skenario kehidupan. Kakak sudah bikin kan skenario kehidupannya? Maaf. Nah, skenario kehidupan itu yang pertama kita tulis secara detail apa sih apa gambaran kita untuk masa depan. Misalkan ingin rumah. Nah, rumahnya itu kata Mr. Park harus dicantumkan jumlah biayanya itu. Misalkan ingin rumah yang harganya 1 miliar atau ingin mobil yang harganya 500 juta. Merek ini itu jumlah biayanya harus dituangkan dan tetapkan tenggat waktu. Misalkan aku nanti ingin punya rumah seharga 1 miliar tahun 2024 nanti. Seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi semangat kita untuk berusaha. Nah, jadi teman-teman, skenario kehidupan ini bisa disamakan dengan hukum kesuksesan. Karena sama-sama ya, hukum kesuksesan juga kita harus selalu berpikir positif, terus kita harus selain berpikir positif, kita harus memberikan gambaran kehidupan apa yang ingin kita capai di tahun-tahun mendatang. Nah, teman-teman, ada cendekiawan sukses mengatakan bahwa kita bisa sukses hanya dengan membayangkan. Tetapi di Atomi, selain membayangkan, juga menyediakan tangga yang bisa menjembatani realitas dan impian kita. Ada banyak orang yang telah meraih kesuksesan di Atomi. Banyak banget ya. Seperti sekarang kami jadi SM. Alhamdulillah. Semoga kita juga ketularan ya. Mana tahu tahun depan jadi Diamond Master. Amin. Aku inginnya kalian semua menjadi SM. Amin. Amin. Ya, tahun depan atau 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, mana tahu ya kita bisa sukses sama-sama di Atomi. Kami sudah berapa tahun jadi nanti Yang Kakak penting jadi fokus dalam Aiman. menjalani. Ayo bisa. Teman-teman. Insya Allah. Ya, Makasih Bu Rika. hari ini. Masih. Maaf kalau banyak kekurangannya. Saya izin stop share. Ayo bisa. Ayo bisa. Ayo bisa. Semangat. Betul. Bisa. Bisa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mudah dipahami juga ya. Jadi intinya kita nggak boleh punya pikiran buruk tentang diri kita sendiri, tentang masa depan kita. Kita harus terus berpikir positif. Amin. Walaupun misalkan, belum ada lagi nih member-member kita, insya Allah mungkin kedepannya kita akan nggak tahu, entahlah. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa. Amin. Betul. Amin. Amin. Oke teman-teman,
cukup mungkin dari saya. Ada yang mau disampaikan Kak Mihi? Bentar Bu Rika, kita foto dulu ya. Iya, ya. Oke, kita foto. Mana Kak Yanti nih sama Ajeng? Buka Banyak dulu. ya, tunjukkan kecantikan kalian. Saya belum mandi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Kak Yanti, nggak akan ada yang tahu Apa-apa kok. Kak Yanti. Paling di Nggak ada YouTube kayak tulisannya belum mandi. jangan dah. Ya, Malu nanti. Ajeng, kita buka dulu. Nggak apa-apa Kak Yanti. Nanti kita glowing semua. Nggak mandi. Gak hanya glowing wajahnya aja, tapi glowing masa badannya. depannya. Amin. Oke, siap. Amin. Sebentar. Ajeng belum muncul nih. Ya, ajangnya sedang mungkin kita bisa buka mungkin. Oh, oke. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Semangat semuanya. Semangat. Ya, tetap semangat. Betul, betul. Ajang ada, Ajang. Ada Ajeng, kita foto lagi. 1, 2, 3. Yes, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ada penampakan lagi. Nggak mau kalah. Oke, terima kasih semuanya. Terima Silakan kasih. yang Terima mau kasih. ikut Rahel. Siapa yang ikut? Sama-sama Bu Mau. Rika. Mungkin ada Makasih ya, tambahan Bu juga Rika. dari kami. Istirahat. Ya, sebenarnya hari ini saya harus membagi yang live skenario aku. Tapi dari ke 2 hari yang lalu sampai hari ini saya harus selesai tugas dari satu yayasan. Ayat Jadi saya 38 harus nonton video yang full berapa seri ya itu. Jadi kalau sudah selesai langsung ada sertifikat, langsung harus kirim sampai tanggal 30 ini. Jadi kepala saya pusing itu urus apa-apa, yang Kakak. videonya. Jadi belum sempat saya bikin live skenario-nya, tapi saya pikir live skenario itu sangat penting. Iya. Kemudian itu saya lihat itu untuk saya itu secara pribadi sedikit berbeda. Saya tidak perlu rumah, saya tidak perlu mobil, karena mobil saya memang kecil, tapi saya pikirnya saya tidak terlalu butuh mobil mewahnya. Asal ada mobil, menurut saya untuk saya itu cukup. Ada 4 roda, cukup. Jadi kalau mobil yang gede, di sini pajaknya gede, dan segala yang gede itu bayar bensin juga gede. Jadi untuk saya itu mobil saya yang mobil kecil. Jadi kemana pun itu kalau pakai toll gate, toll pun bayarnya setengah karena mobilnya mobil kecil. Itu 50% itu ada subsidi dari pemerintah. Jadi saya pikir lebih irit dan lebih enak. Jadi aku pengennya mau fokusnya itu bagaimana saya menyukseskan kalian itu sampai dalam 3 tahun itu harus ada semua itu bisa sampai SM-nya. Saya bagaimana bisa membuat kalian itu bisa sukses, itu saya sedang berpikirnya. Untuk saya itu sebagai rumah tidak perlu karena saya tinggal di rumah orang tua dan itu saya punya apartemen pribadi juga. Itu tidak perlu yang mobil, tidak perlu yang secara yang lain. Yang sekarang paling senangnya apa? Kalian bisa dapat bonus.
Kalian kalau dapat bonus begitu, hati saya itu senangnya luar biasa. Jadi sedang saya coba Betul ya. gimana itu. Betul yang dikatakan Mr. Papa Ya. tadi, ketika kita memberi Ya itu apa ya, sebulan paling sedikit 5 kali via email, baru 1 kali kan. Jadi harus ada email itu paling sedikit itu 5 Baru 1 kali. kali. Dan Ibu Haya harus mulai itu dapat bonusnya. Ibu Rika harus ada membernya, jadi harus mulai itu dapat bonusnya itu. Sedang saya pikirnya Ibu Yanti, Ajeng semuanya itu sudah penuhin PP pribadinya ya. Sudah itu semuanya PP pribadinya udah 300 kan. Yang saya tahunya itu sekarangnya itu kita itu targetnya itu bagian kanannya. Bagian kanannya itu gimana bisa urusnya, bagian kiri kanannya itu. Jadi sedang saya fokusnya dalam 3 tahun ini kalian harus bisa menjadi SM. Itu yang targetnya. Semangat! Amin. Jadi akan saya coba cantumkan itu gimana cara yang bisa apa ya mendukung kalian bisa sukses. Suksesnya bukan sukses yang SM-nya, bukan itu. Kalian juga harus bisa sampai diamond yang seperti itu. Jadi nanti apa kalian sendiri pun itu bisa membantu teman-teman yang mereka pun punya harapan yang itu lebih tinggi. Iya. Kita coba impian kalian bisa tercapai. Bisa umroh, bisa apa ya beli mobil, bisa jalan-jalan ke Korea. Itu semua itu saya itu impian kalian itu impian saya. Betul-betul. Pengennya kalian bisa apa ya laksanakan semua yang kalian kemarin cantumkan. Jadi aku juga itu membuat live skenario-nya. Tapi ya belum sempat yang kemarin saya tulis. Tapi 24 jam di otak saya itu bagaimana kalian bisa menjadi auto SM. Itu yang itu. Kita coba ya usahakan ya. Jadi tapi yang paling penting itu jangan stres, menikmati produk sambil menikmati yang kondisi sekarang kita yang membuat jaringan itu. Yang itu paling penting. Ya, saya sekarang setiap hari pagi berdoa, Tuhan, aku pengen menjelaskan produk Atomy yang itu hemoimnya ataupun vitamin C-nya ataupun yang kosmetik apapun ya itu ke siapapun saya mau apa ya menjelaskan. Jadi tadi ada teman telepon dia minta doa itu karena anaknya kena virus. Tapi nama virusnya tidak tahu. Dia itu sedang ikut wajib militer, tapi baru di minggu kemarin hari Kamis ya di Ongnam langsung masuk ke UGD. Jadi sekarang tidak bisa napas, tapi bukan COVID, tapi virus yang galak. Jadi sekarang pakai oksigen. Jadi kalau orang yang kalau kurang sehat sudah meninggal, tapi ini anaknya anak muda. Karena dia ikut wajib militer, jadi dia banyak olahraga sehingga itu masih ada tenaganya. Tapi tidak bisa nafas dari paru-paru sendiri. Jadi saya ceritain gimana itu hemoimnya bagusnya. Saya ceritain semua. Kalau dia bisa buka oksigennya, langsung kasih hemoim. Jadi
Kata teman saya akan dia kalau dia bisa sekarangnya itu dia tidak bisa buka oksigennya. Oksigen itu alat oksigennya dikasih lakban karena itu dia itu tidak mau pakai semua itu mau ambil dari tangannya apa ya diikat yang sekarang tidak bisa makan itu tidak bisa telan apapun itu semua pakai yang selang itu pakai selang di hidungnya jadi kalau sudah buka oksigen langsung akan kasih hemoim itu jadi ya Tuhan yang kasih kesempatan itu kondisi yang seperti ini pun itu bisa jelasin ya jadi aku pikirnya ya apa yang saya harus bisa laksanakan. Kalau ada kesempatan, setiap saat itu saya harus siap itu bisa menjelaskan itu. Jadi sedang coba begitu. Ya, kita coba. Semangat. Semangat. Semangat, Kak. Ya, jadi ya kita semua harus menjadi ya berusaha, berjuang. Jadi, ya, saya hari ini kirim hemoim 5 dus. Kemarin apa ya pesan, tapi yang itu ada yang minta jadi tadi saya kirim melalui apa ya, apa itu ya, kilat ya. Besok mungkin mereka akan yang bisa ambil semuanya. Jadi saya lihat itu Etomi luar biasa. Luar biasa. Ya kalau orang yang kalau ada pikiran negatif terhadap MLN itu yang saya pikirnya itu salah satu yang halangan, tapi saya lihat itu Etomi itu bukan yang masalah dengan apa MLN yang dengan yang lain. Jadi saya pikir bagusnya bagus. Jadi ingin kalian yang itu bisa sukses melalui Etomi. Itu yang saya harapannya. Ya, kita coba ya, kita saling. Ya, kita saling mendukung. Pengen lihat. Pasti kami sudah doakan. Apa suaranya aneh? Mungkin ini sinyalnya kali, Kak. Sinyalnya. Ya. Bagaimana Ibu Yanti tadi apa ya ada Zoom meeting ya? Siang hari. Ya, betul tadi dengan Korlena jam 10. Perkenalan Atomi. Sekarang agak lebih jelas. Iya, ini sinyalnya tadi kami sama sekali susah, jaringannya jelek. Sinyal kali, Kak. Ya, sinyalnya itu kurang bagus ya. Apakah di sana banyak angin? Di tempat kami, Kak. Hah? Iya. Kemarin kencang juga angin. Iya, hari ini juga. Pengaruh. Iya, memang beberapa hari ini sinyalnya tidak baik. Iya. Betul. Di sini juga hujan. Dari kemarin hujan terus. Selesai hujan di sini,